Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda kecewa dengan perilaku pemain timnas Indonesia Dimas Drajat saat bertanding melawan Lion City Sailors pada laga lanjutan AFC Champions League 2 musim ini. Pasalnya, di laga itu pertandingan berjalan lebih berat karena Persib harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-51 usai Dimas Drajat emosi hingga menanduk pemain lawan Bailey yang membuat wasit langsung memberikan kartu merah. Hal tersebut membuat pelatih Bojan menilai bahwa Dimas seharusnya tidak melakukan pelanggaran macam itu karena sangat merugikan tim. Baginya, Lion City yang datang dengan status pemuncak klasmen grup FACL 2 tentu makin membuat skuad Maung Bandung kesulitan sebab harus bermain dengan 10 pemain. Dimas melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan karena dia adalah pemain timnas. Dia bermain di laga internasional dan itu sangat naif. Apalagi sejatinya pelatih berpaspor Kroasia ini menilai bahwa secara keseluruhan mereka sudah bermain dengan baik. Pertahanan Maung Bandung pun cukup solid saat membendung serangan dari The Protectors. Namun mereka pun akhirnya kecolongan lewat bola mati dan harus kebobolan di laga tersebut. Sebagai tuan rumah, Persib sejatinya mempunyai kesempatan lebih besar untuk meraih 3 poin perdana di ajang ini. Sayangnya skenario ideal itu tak terjadi lantaran dirusak Dimas Drajat. Sebagai pemain sekaliber timnas Indonesia, Dimas Drajat justru menjadi percontohan yang tak baik pada laga itu. Aksi buruknya itu mengingatkan publik terhadap insiden tandukan Zinedine Zidane terhadap Marco Materazzi pada duel Prancis versus Italia dalam final Piala Dunia 2008 silam. Bojan Hoda bahkan mengungkit status Dimas sebagai pemain timnas yang tak bisa menjaga kepala tetap dingin. Hal ini mengakibatkan Dimas akan menjalani hukuman 3 pertandingan di level Asia, yang berarti seluruh sisa laga di fase grup. Situasi ini jelas memperparah Persib yang harus ditinggal oleh David da Silva karena cedera berkepanjangan. Dan imbas ulahnya itu pun, Coach Sintayong diprediksi bakal mencoret nama Dimas Drajat dari skuadnya. Insiden semacam ini tentu bakal masuk dalam daftar evaluasi pelatih timnas Indonesia tersebut. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu terbilang sangat menaruh perhatian terhadap attitude dari para pemain timnas Indonesia. Jika saja khilaf Dimas itu dilakukan saat bersama timnas, bisa dibayangkan kebrutalan netizen yang akan mengkritiknya. Maka dari itu, nama striker Persib ini kemungkinan besar terancam tak dipanggil Sintayong saat timnas Indonesia menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Meski belum diketahui secara pasti siapa nama yang bakal dicoret Coach Shin nanti, tapi jika menilik kedisiplinan attitude yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan itu, tentu Dimas Drajat sangat berpotensi tak dipanggil di laga mendatang. Coach Sintayong terkenal sangat keras dan disiplin terhadap anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan ini juga tak suka kalau ada pemain yang berbohong. Jika ada pemain ketahuan berbohong dan juga melakukan tindakan indisipliner, maka STY dengan tegas langsung mencoret pemain tersebut, sejago apapun pemain tersebut bagi timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara di channel YouTube @ajunarehab, STY mengungkapkan aturan nomor 1 yang diterapkannya, yakni jika berbohong langsung keluar. Pelatih berusia 53 tahun itu menceritakan ada pemain Indonesia yang pernah berbohong mengaku kakeknya meninggal. Namun 2 pekan kemudian kakek pemain tersebut datang ke lapangan latihan untuk menyaksikan cucunya berlatih, dan Sintayong pun langsung mendepak pemain itu dari skuadnya. STY bahkan juga pernah memulangkan 10 hingga 12 pemain yang akan menjalani pelatihan timnas di Eropa karena para pemain tersebut terlambat melakukan latihan ringan di hotel selama 20 menit. Menurut Sintayong, momen ini kemudian menjadi perbincangan di kalangan pemain timnas Indonesia. Pelatih kelahiran Yeongdeok itu pun menilai bahwa metode ketegasannya ampuh untuk menjadikan para pemain disiplin. Bisa dilihat bahwa para pemain timnas Indonesia pun kini memiliki disiplin dan mental yang cukup baik. Disiplin ini jelas menular ke banyak pemain sehingga kita bisa melihat kualitas pemain Indonesia yang juga semakin baik. Ini semua tentu berkat disiplin yang diterapkan oleh STY.
Dengan fakta ini jelas bahwa Dimas Derajat yang masih kesulitan menghandle mentalnya akan ditepikan terlebih dahulu oleh Coach Shin di laga nantinya. Dan dengan ditepikannya nama Dimas, striker Persis Solo Ramadhan Sananta yang absen dalam 2 laga tandang sebelumnya melawan Bahrain dan Cina, ini membuka kembali peluangnya bergabung dengan timnas, apalagi dengan performa apiknya di Liga 1 yang ia tampilkan. Sebelumnya, Sananta mengungkapkan harapannya untuk bisa kembali dipanggil oleh pelatih Sintayong memperkuat skuad Garuda. Sananta mengaku sangat ingin tampil dalam 2 laga kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi yang akan berlangsung pada 15 dan 19 November mendatang. Melihat performanya dari 8 pertandingan bersama Persis Solo musim ini, ia baru mencetak 1 gol dan bertekad untuk memperbaiki catatannya, yakni dengan target dari Sananta sendiri bersama Persis di Liga 1 musim ini, yaitu mencetak 15 gol. Jumlah itu hampir 2 kali lipat dari torehannya di Liga 1 musim lalu, yang cuma bisa mencetak 8 gol bersama tim berjuluk Laskar Samber Nyawa. Tapi kalaupun ia tak lagi dipanggil Coach Shin ke skuad di November nanti, timnas Indonesia juga masih akan menghadapi Piala AFF 2024 yang akan dijadwalkan berlangsung mulai 8 Desember hingga 5 Januari nanti. Meski AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA, Sananta tetap bersemangat untuk tampil jika diberi kesempatan. Meskipun timnas Indonesia pun kemungkinan akan menurunkan skuad lapis kedua di turnamen tersebut. Bagi Ramadhan Sananta, Piala AFF tetap menjadi turnamen penting untuk menunjukkan kontribusi bagi timnas Indonesia, meski prioritas utamanya saat ini adalah tampil impresif bersama Persis Solo di Liga 1. Penampilan konsisten di klub menjadi kunci agar ia bisa kembali untuk mengenakan jersey merah putih di panggung internasional. Apalagi pada Piala AFF nanti, kemungkinan besar Sintayong akan mengandalkan para pemain lokal. Karena seperti yang kita tahu, jadwal turnamen tersebut bentrok dengan kompetisi reguler di Eropa. Dan karena juga bukan masuk kalender FIFA, yang mewajibkan klub untuk melepas pemain ketika dipanggil tim nasional, Coach Shin tak mungkin memanggil deretan dari para pemain naturalisasi. Hal ini sekaligus membuka lebar peluang Sananta untuk kembali dipanggil ke skuad Garuda.